Salam saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Apakah saudara pernah merasa bingung atau ragu? Apakah suara yang saudara dengar adalah suara Tuhan atau bukan? Bagaimana cara kita mengenal suara Tuhan dan membedakannya dari suara-suara lain yang ada di dunia ini? Mari kita simak bersama-sama. Pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Di antaranya melalui firman-Nya yang kita dengar, melalui pujian dan penyembahan, melalui pengetahuan dan melalui orang-orang di sekitar kita. Namun tidak semua suara yang kita dengar adalah suara Tuhan. Ada juga suara-suara yang berasal dari diri kita sendiri, dari setan atau dari orang-orang yang menyesatkan. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk mengenal suara Tuhan dan membedakannya dari suara-suara lain. Salah satu cara untuk mengenal suara Tuhan adalah dengan memperhatikan otoritas dan kuasa yang ada dalam firman-Nya. Suara Tuhan memiliki otoritas dan kuasa yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Ketika Tuhan berbicara, Dia berbicara sebagai pencipta dan penguasa segala sesuatu. Firman-Nya dapat menciptakan, mengubah, memberkati, dan menghakimi. Misalnya ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun dia telah mati, dia akan hidup kembali. Dan barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan pernah mati." Percayakah engkau hal ini? Kita dapat merasakan otoritas dan kuasa yang ada dalam kata-katanya. Kita dapat yakin bahwa hanya Tuhan yang dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Cara lain untuk mengenal suara Tuhan adalah dengan membandingkan firman-Nya dengan Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis dan menjadi dasar iman kita. Firman Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan Alkitab. Sebaliknya, firman Tuhan akan selalu sesuai dengan Alkitab dan menjelaskan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Misalnya, ketika Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan penebusan, Dia tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi memenuhi hukum Taurat dan memberikan perintah-perintah baru yang sesuai dengan kebutuhan manusia pada zaman itu. Demikian juga ketika Tuhan datang kembali di akhir zaman, Dia akan berbicara lebih banyak firman untuk mengetuk pintu hati kita dan mengungkapkan misteri-misteri pekerjaan pengelolaannya. Firman-firman ini tidak akan bertentangan dengan Alkitab, tetapi akan menjelaskan maksud Tuhan di balik pekerjaannya dan menunjukkan jalan penerapan di era baru. Cara ketiga untuk mengenal suara Tuhan adalah dengan merenungkan firman-Nya dengan hati yang rendah hati dan taat. Suara Tuhan tidak hanya memberikan informasi atau pengetahuan kepada kita, tetapi juga memberikan hidup dan kasih kepada kita. Firman Tuhan dapat menyentuh hati kita, menyadarkan dosa-dosa kita, membersihkan kerusakan-kerusakan kita, dan membimbing kita untuk berjalan di jalan kebenaran. Namun untuk mendapatkan manfaat-manfaat ini, kita perlu merenungkan firman Tuhan dengan hati yang rendah hati dan taat. Kita tidak boleh menolak, menghakimi, atau mengkritik firman Tuhan tanpa alasan. Kita juga tidak boleh mengikuti firman Tuhan hanya sebatas kata-kata, tetapi harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya dengan begitu, kita dapat mengenal suara Tuhan dan mengalami pekerjaannya dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya, untuk mendengar suara Tuhan, kita perlu memperhatikan otoritas dan kuasa yang ada dalam firman-Nya, membandingkan firman-Nya dengan Alkitab, dan merenungkan firman-Nya dengan hati yang rendah hati dan taat. Dengan cara-cara ini kita dapat mengenal suara Tuhan dan menyambut kedatangan-Nya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.